Pada hari Selasa kemarin, Iran mengungkapkan bahwa dalam 48 jam terakhir, Zionis Israel sudah 84 kali melanggar gencatan senjata dengan terus menggempur Lebanon. Presiden Trump disebut mulai gerah, bahkan menyebut Netanyahu harus lebih bertanggung jawab atas tindakannya di Lebanon yang membunuh banyak warga sipil. Kita akan membahasnya bersama kandidat dokter Universitas Internasional Al-Mustafa Iran, Ismail Amin, langsung dari KOM Iran. Mas Ismail, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Iqbal. Agresi Zionis Israel di Lebanon, Mas Ismail, menjadi salah satu penghalang terbesar tercapainya kemajuan diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat. Salah satu penghalang besar ya. Nah, bagaimana respon Iran sejauh ini dalam menanggapi pelanggaran gencatan senjata berulang oleh Zionis Israel yang sampai kini masih terus menyerang Lebanon? Ya Mas Iqbal, jadi Iran memang memandang isu Lebanon dan juga bahkan seluruh front, tidak hanya Lebanon tapi juga Gaza, Yaman, bahkan Suriah sebagai komponen utama dari proses deeskalasi saat ini. Dalam berbagai pernyataan resmi termasuk yang disampaikan oleh Menlu Iran, Abbas Araghchi, Iran menegaskan bahwa stabilitas Lebanon, stabilitas di seluruh front itu tidak bisa dipisahkan dari stabilitas kawasan secara keseluruhan. Jadi kalau ingin menciptakan perdamaian dan stabilitas serta tidak ada lagi perang, maka serangan di semua front itu harus dihentikan. Karena itu setiap serangan Israel, baik ke Lebanon, ke Gaza, ke Yaman, itu dipandang Teheran sebagai ancaman terhadap proses perdamaian yang sedang dibangun. Jadi dari sudut pandang Iran, jika gencatan senjata dilanggar terus-menerus oleh Israel, maka kredibilitas kesepakatan yang sedang dinegosiasikan ini itu juga ikut dipertanyakan. Karena itu Iran terus-menerus menegaskan ke Amerika Serikat bahwa memorandum yang akan ditandatangani Jumat nanti juga harus mengikat Israel. Dan Amerika adalah pihak yang bertanggung jawab atas apapun tindakan Israel yang tidak menghargai kesepakatan ini. Dan juga sudah ditegaskan oleh pihak militer Iran bahwa jika Israel masih terus-menerus melakukan serangan ke Lebanon, maka Iran punya hak dan legal untuk kemudian melakukan serangan balasan dan akan langsung melakukan serangan ke Israel. Oke, Mas Ismail, kalau tadi disebutkan bahwa tuntutannya adalah atau setidaknya harapannya adalah Israel harus terlibat jika memang ada MOU atau kesepakatan yang tercapai. Namun masalahnya kan yang dilakukan oleh Zionis Israel selama ini kan justru sebaliknya ya. Malah justru terus-menerus mengancam kelanjutan dari upaya diplomatik yang susah payah diupayakan oleh berbagai banyak pihak. Terkesan seolah menantang, bahkan mengabaikan peringatan dari Donald Trump itu sendiri. Di sisi lain, Trump menyatakan sudah mulai atau terkesan sudah mulai gerah dengan tindakan Zionis Israel yang terus-menerus menggempur Lebanon. Nah, sentimen yang Anda rasakan di sana, di Iran, terhadap Presiden Trump dengan pernyataan terbarunya apa, Mas Ismail? Apakah apatis atau mungkin ada harapan yang timbul dari pernyataan itu? Iya Mas Iqbal, jadi memang kita ketahui bersama bahwa tidak ada pihak yang menginginkan perang ini terus berlangsung, baik Amerika Serikat maupun Iran. Cuman Iran memang menilai bahwa Amerika Serikat dan Israel itu satu paket. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Amerika Serikat dan Israel ini. Sehingga memorandum yang akan ditandatangani, kesepakatan-kesepakatan yang akan diambil, menurut Iran itu juga harus mengikut sertakan Israel. Israel juga harus ikut terikat dalam perundingan, dalam perjanjian yang akan disepakati. Walaupun kemudian dalam perundingan ini Israel tidak diikutkan. Karena memang sejak awal Iran itu menganggap bahwa Israel ini adalah proksi dari Amerika Serikat. Israel itu tidak dianggap sebagai negara, tidak diakui oleh Iran sebagai negara, sehingga tidak pernah akan ada perundingan antara Iran dengan Israel. Iran hanya akan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang diakuinya sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana dengan Amerika Serikat. Sehingga kemudian Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab terhadap apapun tindakan yang dilakukan oleh Israel. Amerika Serikat harus mampu bisa mengontrol Israel. Kita lihat bagaimana kemudian Israel masih terus melancarkan serangan. Ini karena memang Israel punya kepentingan dalam hal ini. Israel ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi kelompok perlawanan di sekitar perbatasan Israel, termasuk di Gaza, termasuk di Lebanon, termasuk juga di Suriah. Itu kemudian diserang oleh Israel untuk memastikan keamanannya. Sementara perjanjian yang akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran ini menurut Israel itu tidak menjamin keamanan Israel karena kelompok-kelompok perlawanan ini masih juga memiliki senjata dan juga masih memiliki kekuatan militer. Israel ingin memastikan bahwa kelompok-kelompok perlawanan ini sudah kehabisan amunisi, sudah harus benar-benar dihancurkan karena itu selalu melakukan serangan ke
Lebanon. Sementara Trump kita melihat sudah ada sudah mulai muncul ada itikat baik dari perjanjian ini, dari kesepakatan yang akan segera diambil, sudah mulai menegur keras Netanyahu, termasuk juga memprotes tindakan Israel yang ketika ingin menghancurkan Hizbullah itu justru malah menyasar juga warga sipil. Kita melihat, kita mengetahui dan Mas mencatat Ismail bahwa jadi sudah terkesan 4.000 malah menantang ya korban Mas jiwa. Ismail ya. Oke, terakhir Mas Ya, Ismail, Mas karena hari Jumat kan akan ditandatangani ya nanti MOU ini antara Iran dan Amerika Serikat jika memang berjalan sesuai dengan rencana. Salah satunya adalah pembahasan soal Selat Hormuz. Nah, bagaimana sikap Iran sejauh ini terhadap Selat Hormuz, Mas Ismail? Ya, jadi memang Selat Hormuz, Mas Iqbal, itu adalah kunci strategis dari Iran. Ini selalu akan menjadi kartu as yang akan dimiliki oleh Iran. Jadi sampai sekarang, sampai saat ini penutupan total itu masih diberlakukan Iran, sampai kemudian perjanjian kesepakatan gencatan senjata itu ditandatangani dan dianggap berlaku. Jadi kita melihat bahwa ada setidaknya 3 kapal tanker Iran itu sudah melalui blokade Amerika. Ini menunjukkan memang Amerika sudah mulai melakukan pelonggaran terhadap blokade terhadap Iran. Ini ada hal positif yang kemudian Iran lihat bahwa Amerika sudah mulai serius dengan perundingan dan perjanjian yang akan ditandatangani. Jika kemudian perjanjian yang ditandatangani disepakati, maka Selat Hormuz itu akan sudah mulai dibuka secara bertahap oleh Iran. Cuman Iran terus menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan kembali sebagaimana sebelum perang. Jadi sebelum perang itu Selat Hormuz itu terbuka untuk perairan internasional, tidak ada regulasi, tidak ada aturan, dan tidak ada pembatasan apapun. Tapi pasca perang ini, Iran akan memberlakukan regulasi baru, regulasi yang akan disepakati bersama dengan Oman terhadap Selat Hormuz ini. Jadi tidak akan kembali sebagaimana sebelumnya, namun juga tetap dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu memastikan bahwa nanti kapal-kapal itu akan bisa lewat sebagaimana sebelumnya di Selat Hormuz, namun ya tetap ada regulasi yang nanti akan dibicarakan secara serius antara pihak Iran dengan Oman untuk kemudian Selat Hormuz ini tetap akan dijamin keamanan dan stabilitasnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ismail, karena perkembangan terbaru justru Trump berkata ya kalau misalnya proposal atau MOU yang diajukan dengan Iran ini tidak dia sukai, dia akan kembali menjatuhkan bom-bom begitu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang mempunyai itikat untuk benar-benar mencapai perdamaian. Terima kasih Mas Ismail Amin melaporkan langsung dari Qom, Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.